Ini nggak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wilujeng enjing. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Saya sudah mulai record nih ya. Rampes. Bapak Ibu sekalian, sambil berjalan, Bapak Ibu kelompok 1 yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat berjumpa di materi agenda 1 ya. Ini distance learning ya, jadi jarak jauh ya, pakai Zoom meeting. Ini kelanjutan daripada MOOC yang sudah Bapak Ibu pelajari. Tadi saya sudah evaluasi Pak Rosi Suparman, Ermayati Rengganis sudah mendownload semuanya 200 sampai 300 halaman dan sudah dibuka sayap-sayap. Lumayan ya. Ya. Oke, karena itu kan pelajaran kita pada saat pendidikan formal ya, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi di awal-awal itu ada wawasan Nusantara ya. Semacam itu gitu. Jadi di sini kita lebih banyak kepada refresh saja Bapak Ibu sekalian. Ini sudah cukup ya, baru 7 begitu, tapi tidak apa. Kelompok kita ini tadi saya tanya belum ada ketua kelompoknya. Ya, kita coba aklamasi ketua kelompok kita ini. Kelompok 1 itu akan terus berlanjut ya, hanya beda agenda. Nanti juga ada tugas kelompok, mungkin akan membagi menjadi 3 kelompok, sub kelompok kecil ya, ada 3, 3, 4. Nanti silakan ketua. Ketua mau mengangkat sekjen juga silakan ya. Sekjen ya, di sini sekretarisnya ya yang mengatur boleh ya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya lihat ada Pak Andri Nurdin, Ardi Wahab, Ervin Aulia, Dr. Gigi Roy Naibaho, kemudian ada Pak Asep Jayadi ya. Nah ini mohon perkenan untuk ketua kelompok sama sekjennya siapa ya? Bisa saja nanti ketua mau direvolusi boleh, mau direhab juga boleh, nggak ada masalah ya. Itu kan hubungannya dengan honor lah ya gitu ya. Oke, siapa ini ketua kelompoknya? Silakan. Begitu muncul suara. Pak Andri sama Pak Ardi kemarin ya. Oh, Pak Andri. Pak sama Andri. Pak Ardi. Oh ya, Pak Andri ini ketua. Aklamasi. Ya, Andri ketua, terus sekjennya Pak siapa? Ardi sekjen. Oh, siap. Oke. Jadi di mana-mana jurkamnya itu wanita ya. Oke, tepuk tangan. Aduh, main tunjuk, aduh. Iya. Nah, itu karena sudah istihoroh tadi malam itu kelihatannya ya. Oke, selamat buat Pak Andri untuk masa periode saat ini ya. Dan juga Pak ini ya, Pak Sekjennya tadi ya. Oke. Baik. Kita hanya waktu cuma 2 jam pelajaran, berarti jam 9.30 habis ya. Dengan demikian saya akan mencoba mereview, mengevaluasi, brainstorming, sedikit pendalaman ya, sayap-sayap begitu. Termasuk juga nanti ada tugas individu maupun juga tugas kelompok. Kalau tugas individu kita tim ya sudah bersepakat karena Bapak Ibu akan menghadapi hari libur. Hari libur Sabtu, Minggu, Senin. Wah, jadi saya nggak akan mengganggu banyak katanya ya, hanya tugasnya sederhana ya. Sedangkan yang kelompok itu mah enggak ya. Kelompok nanti dibagi 3 kelompok. Ada yang kelompoknya 3, 3, 4. Itu silakan. Ya, ada sebutkan nanti ketuanya, kemudian anggotanya ya. Termasuk kalau nanti presentasi penyaji ya, presenter ya. Jadi jangan diborong aturannya tim itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Izin saya akan coba share
share screen ya, mudah-mudahan nih lancar nih. Coba saya share screen. Ini kok nggak bisa ya? Oh, only host. Only host. Oke, nah coba. Halo, Bu Rahma, halo. Ini saya mau share screen kok. Apa? Kenapa ya? Oh, ini salah mencet sebenarnya. Nah, ini. Siap ya, ini ada. Oke. Bagaimana? Sudah nampakkah tayangan saya? Ya. Ada ya? Nampak, Pak. Siap. Baik. Coba ini ada model 2 nih. Coba kalau model 2 bisa nggak nih? Ini set. Oke. Advance. Kemudian ini beta. Ini ininya. Oh, ini. Nah, ada ya? Nampak, Pak, Bu? Ya. Ya. Pak. Baik. Ada Pak. Ya, terima kasih. Jadi karena kadang-kadang kelemahan daripada Zoom ini kan suka hilang suara, hilang gambar, ya, jaringan internet terputus dan sebagainya. Jadi saya harus sering cek and recheck. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita ini sekarang tatap muka jarak jauh, ya, agenda 1. Ini tim kita ada Ibu Retno, Pak Burdan, Pupung dan saya, ya. Berempat karena dibagi 10-10. Baik. Kemudian kenapa ya? Oh, ini mungkin. Baik juga. Oh, ini. Siap. Ini kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Bambang Subagio. Kemudian itu nomor HP saya. Yang emailnya ada khusus email untuk PKA ya, nanti ada saya sajikan. Kemudian saya ini Widaiswara ahli utama di LAN. Sebelum jadi Widaiswara saya pernah di BPM PTSP ya, Bandung Barat, staf ahli pembangunan Bandung Barat, Bapeda Bandung Barat, dan juga Dinas Kimtawil ya, Kabupaten Bandung. Saya lebih banyak di Bapeda di Kabupaten Bandung di Soreang. Kemudian pendidikan saya sama seperti Bapak Ibu, S1, SD, S2, SMP, S3, SMA. Ya, itu pendidikan saya. Kemudian pelatihan PIM. Nah, ini kalau dulu prajabatan ya, saya di Cirebon. Kalau sekarang Latsar ya. PIM 4. Nah, kalau sekarang PKP, PIM 3 ini Bapak, sekarang ini PKA ya. Dan PIM 2. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu setelah PKA ini langsung dapat tugas PKN tingkat 2. Amin. Amin. Itu doa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk dokumen ya, beberapa dokumen yang saya bimbing gitu ya, yang saya beri pelatihan begitu ya, sebagai coach atau juga mata pelatihan, itu saya juga sebagian saya simpan di channel YouTube ya, Bambang Subagio. Itu bisa Bapak Ibu lihat ya. Bagaimana nanti ada tugas individu maupun tugas kelompok, silakan disesuaikan, dimodifikasi ya, untuk melihat contoh tersebut. Tidak harus seperti itu. Jadi itu kreativitas saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini tentu dalam MOOC sudah dipelajari ya, baik agenda 1, 2, 3, 4, dan 5
Ya, nah, namun di sini saya akan mencoba bagaimana apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran MOOC. Tapi tadi saya sudah cek ya, Pak siapa tadi ya, saya lupa nih ya, Bapak yang pertama dengan Ibu, karena ibunya cuma satu nih ya. Itu ternyata mungkin sudah mewakili kelihatannya dari semua peserta sudah mendownload ya secara administratif. Ada 200 sampai 300 halaman dan sudah membuka lah ya. Itu pun sudah nampak ya judulnya, subjudulnya bagus lah ya. Jadi di sini agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ada 2 modul, Bapak Ibu. Ya, ada wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Jadi ini saya pikir Bapak Ibu sudah sering lah ya mendapatkan materi ini. Nah, dengan demikian untuk evaluasi MOOC ini Bapak Ibu bisa dibuat di chat penjelasannya ya. Bisa juga ya di chat aja dulu lah ya, nanti bisa kita lihat hasilnya apa saja ya. Ini pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu ya, coba siap-siap boleh di chat aja lah ya, singkat, jelas, padat. Nah ini nih ya, yang pertama nih Bapak Ibu, apa yang Anda ketahui tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme? Ya, nah, silakan di chat lah ya. Saya akan lihat ya, Bapak Ibu, bagaimana kita harus interaktif ya antara saya dengan Bapak Ibu. Ya itu silakan di chat aja lah ya, boleh. Ya. Kemudian kalau ada yang sudah, itu bisa lanjut ke jawaban berikutnya ya. Siapa saja tokoh pemimpin menurut Anda sebagai contoh model di Indonesia yang sudah melaksanakan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ini artinya bisa memang komprehensif menyeluruh gitu ya, mungkin tetapi dominasi atau hanya sebagian kecil tapi sudut pandang Bapak Ibu ya, bolehlah ya di Indonesia kira-kira siapa. Nah kemudian yang ketiga ini mengapa kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme itu diperlukan ya di dalam pelatihan ini ya, di dalam PKA ini ya. Tentu Bapak Ibu sudah membuka tujuan daripada pembelajaran agenda 1 dalam PKA. Nah, kemudian di manakah nih kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme layak untuk dilaksanakan? Ya, tentu sesuaikan dengan tugas pokok fungsi Bapak Ibu saat ini ya. Silakan disesuaikan. Karena ini hubungannya juga Bapak Ibu antar agenda itu keterkaitan dengan Bapak Ibu akan membuat nanti rancangan aksi perubahan ya. Rancangan aksi perubahan ya. Itu ya. Jadi setahap demi setahap ada keterkaitannya ya, ada keterkaitannya. Oke. Baik, nih saya coba baca dulu ya yang sudah masuk ini. Bagus. Andi ya, kepemimpinan yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ya, ini ya, Pak Andi ya. Pak Andi Munadi ya. Kemudian ada lagi kepemimpinan Pancasila dalam model kepemimpinan berdasarkan 5 sila. Ya, yang menjiwai semua unsur butir-butir yang terkandung. Oke ya. Silakan ya. Bapak Ibu untuk menchat lah ya. Menchat. Chatting di sini ya. Nah, oke, silakan. Nah, ini kan dia cepat nih, interaktif bahwa Bapak Ibu, wah benar nih sudah membaca ya, sudah menulis. Nah, ini ada lagi nih Rosi Suparman. Ini yang tadi pertama saya muncul. Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme merupakan fondasi ya, dasar yang harus kuat dan melekat menjiwai keseharian seorang pemimpin. Oke. Silakan ya, lanjut juga nih ya. Nah, kemudian kapan ya waktu yang tepat untuk dilaksanakannya kepemimpinan Pancasila ya, tentu di unit kerja Anda. Kemudian apa saja isu ya, permasalahan, ancaman, gangguan ya, hambatan, tantangan, kendala ya,
ASN dalam melaksanakan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian bagaimana implementasi ya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam meningkatkan kinerja unit organisasi Anda. Oke, silakan di chat sajalah ya. Karena kita ini 2JP itu banyak sambil berlari gitu ya. Wah, sini Pak, saya mah hese kalau bikin chatting SMS mau angkat tangan juga boleh. Ini ada nih. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penerapan budaya demokrasi. Oke ya, sebagai perwujudan dari sila 5 khususnya sila. Oke ya, ini bagus nih Pak Ardi Wahab. Kemudian Andi Munadi, jawaban nomor 2 nih katanya nih ya, siapa tokoh? Nah ini Soekarno dan Bung Hatta. Oke ya, tentu ada pertimbangannya ya. Ini Pak Andi, ya Rossi juga sama nih ya. Soekarno presiden pertama. Oke, ya, luar biasa berarti ini sudah membaca ya, udah ngintip-ngintip MOC itu ya, sudah napak ya, ada napak tilasna nih ya, kelihatan. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Mau mengechat, mau chattingan, mau menjawab boleh. Ini ada lagi Ardi Wahab, presiden pertama. Ini oke ya, karena konsep perumusan dari 5 sila ya ya, yang sudah coba ke sana kemari ya, ke beberapa lokasi itu ya, ke NTT ya, di sana dan sebagainya, membahas dan sebagainya, merenung ya, ini Pak Bung Karno ya. Dan itu juga dibahas tidak orang per orang ya, terus dibahas dengan para tokoh lainnya. Oke, silakan lanjut lagi. Ada yang mau resen juga boleh ya, silakan. Ini Andi Munadi nomor 3 ya, di mengapa kepada ya karena pemimpin harus berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Oke ya, bagus ya, luar biasa nih ya, terima kasih nih ya Mas Andi Munadi. Dari mana nih Mas Andi Munadi? Halo? Dari Cirebon, Pak. Oh, Kota beli Cirebon. manjing. Beli manjing. Berapa? Beli manjing. Dari Cirebon, Kota Cirebon, Pak. Ya. Ya, beli manjing. Di Cirebonnya kabupaten kota ya? Kota, Pak. Dinasnya apa? Kota, Pak. Ya, dinasnya apa, Pak? Dinasnya apa, Pak? Unit kerjanya, Pak? Pak Andi? Halo? Pak Andi? Oh, terputus Pak Andi ya. Irban khusus, Pak. Irban Sus. Oh, ya. Berarti di inspektorat ya? Di inspektorat, Pak. Ya, oke. Wah, ini nih Siapa? selalu. Jadi ada istilah kalau di inspektorat itu teman-teman, temuan ya temuan. Artinya tetap harus ada solusi ya, perbaikan sebelum diperiksa oleh eksternal ya. Bagus ya. Nah, ini Rossi ini ya, karena kita sebagai ASN mutlak harus memberikan keputusan dan kebijakan yang adil dalam keseharian kita bekerja. Wah, mantap ya Rossi. 4 nih, dalam setiap hela napas kita sehari-hari. Wah, ini tidak hanya Allah. Wah, tapi sila-silanya juga. Itu kan sebagian dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Baik dalam duduk, berdiri, ya, berjalan, ya, berpikir. Wah, ini ya. Apa yang bisa diimplementasikan ya. Baik. Oke. Ini ada yang sudah menjawab nomor 1, nomor 3, nomor 4. Ada yang lainnya nih. Coba. Yang jawaban nomor 5, 6, 7. Coba. Silakan sedikit lagi. Nomor 3, kepemimpinan Pancasila dan jiwa nasionalisme merupakan outcome dari kegiatan PKP. Ya, jadi keterkaitannya ya, ada tindak lanjut. Seorang pemimpin seyogianya memiliki kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam kerangka NKRI ya, setiap ASN siap untuk mengabdi dan ditugaskan dimanapun dalam kerangka NKRI. Wah, oke, bagus nih ya Mas Andi Wahab. Ya, oke, silakan yang belum ini
Yang kelima, keenam, ketujuh. Coba, silakan. 3 lagi. Halo. Ini ada yang cukup juga produktif nih ya, terus nih. Emma Yanti Rengganis dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan. Oke. Silakan yang ke 5, 6, 7 coba. Halo. Yang tadi 1, 2, 3, 4 sudah ya. Yang ke 5, 6, 7 coba. Kalau Mas Andi Nurdin dari mana tadi? Halo? Dari Kota Bandung, Pak. Oh, Kota Bandung. Dinasnya mana, Pak? Ya. Saya di Bapenda, Pak. Waduh, ini banyak Ada duit pendapatan, ya. Pak. Betul, banyak uang nih yang ngurusin retribusi ya dan pajak ya. Ya, pajak Pak, amanah aja betul. Oh iya ya. Ini Kementerian Nasional diterapkan lingkungan kerja sehingga masyarakat terkecil. Oke. Silakan. 1 aja ya, 5, 6, 7 coba. Yang belum. 6, adanya paham yang tumbuh di masyarakat. Ya, oh ini ya yang ke-6 ya. Jadi memang suka melenceng begitu ya, harus diluruskan. 5, ketika dalam pengambilan keputusan, oh ya sudah mempertimbangkan itu. Oke, yang ke-7. Bagaimana nih implementasi kebinekaan Pancasila dan nasionalisme dalam meningkatkan kinerja? Ini kan larinya kan nantinya outcome, betul ya. Output, input, proses, kemudian outcome ya, dan benefit ya. Ini. Oke, yang ke-7 bagaimana nih implementasinya nih? Halo. 1 lagi. Oke, sambil nanya saya nih, Pak Erpin Aulia dari mana nih? Dari Purwakarta, Pak. Purwakarta, dinas apa? Dinas Pendidikan, Pak. Pendidikan, siap. Ibu Rengganis? Dari Kota Cimahi, Pak. Cimohai? Dari Kota Cimahi. Iya. Dinasnya? Bina Marga, PUPR. Waduh, yang punya jalan. Ya, oke. Ini Andi Mudadi tadi yang dari Cirebon apa ya? Kota Cirebon, Pak. Ya, Kota Cirebon. Asep Ajayadi, mana ini wajahnya? Saya dari Cimahi, Pak. Kecamatan Cimahi Selatan, Sekcam, Pak. Oh, Maaf, ada error jaringannya, Pak. Oh, error ya. Padahal Cimahi deket, deket nih dengan saya. Siap. Asep. Kemudian Rosi, tadi Rosi mana Rosi? Dari Kuningan, Pak. Oh iya, Kuningan. Dari Kuningan, dari Rumah Sakit Oh iya, betul. Daerah. Siap, tadi udah ya. Ardi Wahab. Halo, Ardi Wahab. Halo. Wah, nggak terdengar ya. Tes, Pak. Tes, dari mana? Tes, Pak. Dari mana? Kedengaran nih? suaranya, Pak? Kedengaran. Saya dari Bapelitbangda, Pak. Bapelitbangda Purwakarta, Pak. Oh, Purwakarta, siap. Dokter Gigi Bapelitbangda, Roy. Pak. Ya, Pak. Ini ada agak mau ngirim tapi ada nggak masuk-masuk, Pak, nih. Oh ya, bisa resen, Bapak. Kalau nggak masuk bisa resen aja, itu ada di bawah resen ya nanti. Dokter Roy di mana nih tugas? Di Dinas Sosial Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau, Pak. Sanggau. Ya. Waduh, jauh ya di perbatasan ya Sanggau ya. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, Cimahi kalah dengan Sanggau nih. Sanggau aja jauh. Ya, lewat laut. Loh, ini ada ibu lagi ya, Nurjianawati dari mana nih? SAG. Halo? Waduh, suaranya nggak kedengaran, Bu. Halo? Itu masih di-mute kayaknya, Bu. Ya. Tidak terdengar ya? Yang lain juga ya? Iya. Kayaknya itu di-mute, Bu. Halo, Nani,
Dinas mana dan Nani? Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Mananya? Dari dinas mana Ibu? Saya dari Badan Kes Bangpol Kota Bandung Pak. Oh, banyak Kota Bandungnya ya. Iya. Oke. Siap. Nah ini ya, saya lihat dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan. Oke. Baru sebatas pemahaman dari segi teoritis saja. Oh, jadi belum ya, belum diterapkan. Nomor 6, suku, agama, ras, sara ya. Untuk nomor 6 termasuk isu terorisme, ya, separatisme ya. Dilaksanakan dalam setiap kita memberikan pelayanan sesuai dengan tugas. Oke ya, jadi ini pelayanan yang terbaik lah ya. Dalam pengambilan keputusan. Oke, dari chat tadi juga ada kemiripan, ada kesamaan. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah berkontribusi. Orangnya di sini bisa digegera WK, jangan kemana-mana. Siapa itu? Suaranya. Halo. Baik. Terima kasih. Ini semacam brainstorming aja lah ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah mencoba walaupun tadi membaca MOC belum lengkap, tetapi dalam prakteknya ya implementasinya sudah banyak dilakukan. Nah ini ada lagi nih ya, siapa Ardi ya, Pancasila Nasional dalam meningkatkan kinerja ya di organisasi ya, sehingga dia lebih produktif, lebih memberikan manfaat baik organisasi maupun untuk masyarakat ya yang dilayani. Oke, kita lanjut ya. Nah ini hanya saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu membuat esai. Saya tadi sudah lihat di filenya sudah memasukkan esai ya. Ini sudah mengikuti ini saya lihat, tapi ini penting karena ini bagian daripada evaluasi akademik ya, evaluasi akademik. Oke, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dari setiap agenda itu ternyata ya kepemimpinan Pancasila ini mendasari setiap agenda ya. Nah ini P4 katanya ya, siapa nih Ajayadi ya, harus mengamalkan. Jadi dulu ada BP7 ya. Ya betul. Apa Pak. BP7? BP7 apa dulu? Badan Ya. Pusat Pengkajian Terus Pengamalan Pancasila. ya, jadi itu sudah beda robah ya, Pak. Badan ya. Sekarang tidak ada. Sampai suka diplesetin, Bapak pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya. Ini Kota Bandung, pulangnya suka malam dia ya, karena kerja lembur terus. Tapi yang jelas bahwa dulu ada pelatihannya ya. Pelatihannya sampai saya juga pernah ikut, dapat sertifikat dan sebagainya ya. Nah ini merefresh saja lah ya. Nah kemudian dari kepemimpinan Pancasila ini mendasari ya, bagaimana kita sebagai pemimpin yang transformasional melakukan manajemen perubahan ya dengan berbagai komunikasi dan jejaring ya, jejaring kerja. Nanti ada masuk di agenda 3 manajemen kinerja, di dalamnya ada akuntabilitas, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, hubungan kelembagaan, manajemen keuangan, organisasi digital, manajemen risiko. Nah, dilanjutkan dengan agenda 4 studi lapangan ya. Kemudian merancang proyek perubahan, akhirnya Bapak membuat rancangan dan laporan perubahan ya yang mengandung unsur inovasi di unit kerjanya masing-masing. Nah, ini secara keseluruhan ya, yang lebih detail lagi khusus agenda 1 ini. Bahwa di dalam agenda 1 ada modul 1 ya, ada modul 2 ya. Jadi ini terbalik nih ya, modul 1-nya adalah wawasan kebangsaan, modul 2-nya bela negara ya, termasuk juga kepemimpinan Pancasila. Ya, di sini tadi sudah kita brainstorming, sudah chattingan, tadi Bapak Ibu sudah berpendapat ya, betul di situ ada Pancasila. Ya, ada 5 sila sebagai dasar negara, fondasi, landasan untuk memperkuat, memperkokoh bangunan di atasnya ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan cita-cita nasional ya, yaitu sejahtera, adil, makmur. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara, ideologi bangsa, ideologi negara, baik orang per orang ataupun individu ya, di dalamnya mengandung unsur wawasan kebangsaan, bela negara, baik itu militer maupun non militer. Nah, kita kan non militer nih ya, ASN.
Sehingga kita harus punya tekad, sikap, perilaku, tindakan. Ya, ini sudah kita mengikuti 4 konsensus dasar ya. Kemudian wawasan Nusantara ya. Kemudian adanya juga berantas korupsi ya. Tidak hanya korupsi juga KKN ya, KKN. Nah, ini semua dalam rangka mengisi ide kreatif sesuai Undang-Undang 23 2019 ya tentang pengembangan sumber daya negara untuk pertahanan negara. Termasuk kita nih aparatur sipil negara ini Undang-Undang Nomor 5 2014 ya tentang ASN. Kita punya kedudukan, punya fungsi, punya tugas, punya peran, punya kewajiban ya. Nah, ini semuanya ya baik orang per orang. Nah, kita melalui pelatihan nih termasuk berbagai pelatihan yang sekarang ini kita ikuti. Ya, di sini juga ada syariat dulu bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu dulunya sesuai syariat Islam ya melaksanakan. Nah, tapi kita harus toleransi ya karena kita bervariasi ide, gagasan, kepercayaan dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Tadi ada ancaman, gangguan, ya, hambatan dan tantangan. Akhirnya kita menjadi bisa melaksanakan kepemimpinan Pancasila. Ya, jadi tadi dengan mengikuti dasar-dasar sila-sila yang ada. Jadi di dalamnya kita sering mengenal ing Ngarso sing tulodo, ing Madio Mangun Karso, tuturi Handayani. Ini juga masuk ke dalam perpustakaan Lemhanas kita ya. Jadi bagaimana di depan memberikan contoh, di depan membackup, di belakang mengikuti ya. Di belakang untuk mengikuti. Tuh. Nah, ini inti yang kita bahas hari ini walaupun singkat ya. Jadi tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Nah, ini menurut John Gertner ya. Jadi banyak Bapak silakan nanti mendownload ya teori, konsep, pendapat baik dalam negeri, luar negeri boleh ya. Nah, kemudian ada lagi nih bahwa indikator hasil belajar kita ya untuk agenda 1, Bapak bisa menjelaskan substansi wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah, tadi dari hasil diskusi ini menurut saya Bapak Ibu sudah alhamdulillah ya sudah ngolotok ya, sudah memahami ya. Kemudian menjelaskan konsepsi Pancasila dan penerapan dari nilai-nilai bela negara. Kemudian menjelaskan penguatan kapasitas bela negara, ya kepemimpinan Pancasila dalam pengelolaan kinerja organisasi. Tadi di pertanyaan-pertanyaan itu sudah berkaitan dengan indikator hasil belajar dan ternyata Bapak Ibu sudah menjelaskannya dengan lengkap ya. Nah, ini Bapak Ibu, modul ke-1 itu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Ini saya coba intisarikan ya. Kalau tadi 200 sampai 300 halaman ini sangat banyak ya. Jadi di sini bagaimana mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagatra ya. Kemudian description, latar belakang informasi, ada sejarah, analisis faktor penghambat pendorong ya, tadi Bapak Ibu juga sudah nyampaikan tadi di pertanyaan nomor 6. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan Astagatra, konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok ya. Kemudian adanya berbagai aktualisasi ya kesadaran berbangsa, ada isu kontemporer ya, tadi di chat juga sudah disampaikan bagaimana beda paham. Kemudian briefing singkat amanat konstitusi, deskripsi latar belakang informasi, analisis faktor penghambat, ya ini juga termasuk pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan tujuan negara. Nah, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila ini ada kedudukan, peran, fungsi, ya ada latar belakang, faktor penghambat dan sebagainya, keseimbangan
ya kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, ya pengembangan skenario, ya. Jadi ini saya lebih banyak kepada merefresh saja ya. Ini intinya ini, kemudian nah ini ya wawasan kebangsaan dan bela negara, ya ini banyak nanti dilanjutkan di dalam di pertemuan kita yang kedua hari Selasa depan, insya Allah, termasuk di klasikal ya, di klasikalnya. Jadi tidak ada kebangkitan dan kemajuan tanpa diusahakan secara sengaja dan penuh kesadaran. Jadi kita jangan lupa bahwa Pancasila adalah soal perjuangan. Pancasila tidak kita warisi dari nenek moyang, ya. Menurut hukum Mendel, Pancasila tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang, ya, tidak memperjuangkannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata sejarah Pancasila ini sudah begitu panjang, ya. Jadi kita ini dari batas laut yang tadinya cuma 3 mil jarak tembak meriam, kalau 3 mil itu orang bisa masuk nih ke dalam tengah-tengah antar pulau, ya, mengambil ikan dan sebagainya. Tetapi dengan hebatnya Dr. Mukhtar Kusumaatmaja itu menjadi 12 ya mil. Berarti tidak bisa dia masuk ke dalam, ya harus di luar. Kalau ke dalam tenggelamkan, ya kemarin itu tenggelamkan itu ya. Nah jadi di sini berbagai suku, agama, ya kepercayaan sampai kepada budaya, kuliner, ya dan lain sebagainya. Ini kepercayaan agama ini bervariasi. Ya dengan wawasan kebangsaan kita bisa mempertahankan potensi sumber daya yang ada. Ya itu ya. Nah kemudian kita lihat, nah mozaik kebinekaan. Ya, jadi di sini ada multicultural, multi etnis, beragam agama, ya serta pluralitas kehidupan sosial, ya tidak mengenal kelas warga kelas 1, kelas 2, ya semua sama dalam kedudukannya sebagai warga negara, mempunyai tanggung jawab yang sama, memperjuangkan, merawat, mempertahankan, ya supaya tetap bangsa ini kokoh, ya dan penuh toleransi secara harmonis. Ya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu juga, ya satu juga, saling menghormati dalam perbedaan dan kemajemukan. Itulah NKRI harga mati, ya sebagai rumah besar ya, dalam mempererat persatuan, silaturahmi, ya persaudaraan kebangsaan. Pancasila ini merupakan ajas persatuan dan kesatuan. Jadi itu Bapak Ibu bagaimana Nusantara itu terbentuk, ya. Oke. Nah, ini tadi disebut-sebut ya, ada Pak Hatta, ya ada Bung Karno. Jadi Indonesia ini luas tanahnya, besar daerahnya, tersebar letaknya. Pemerintahan semacam itu hanya dapat diselenggarakan mereka yang mempunyai tanggung jawab sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan yang amat luas, ya ini. Kemudian, nah Indonesia mereka bukan tujuan akhir kita. Indonesia mereka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan memakmurkan rakyat. Jadi tugas kita adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah kalau Presiden Soekarno beda lagi ya di sini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu, nah, termasuk perjuangan kita semua nih ya Bapak Ibu, akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa kita kan wah dinamis ini ya. Ini yang harus kita coba perhatikan ya. Nah, ini kalau dari Saichiro Honda ya ini pihak swasta di sana, ketika saya melihat keadaan bangsa saya bisa melihat banyak hal. Saya bisa melakukan ini dan itu untuk meningkatkan kualitas bangsa saya. Kemudian saya bisa lebih meningkatkannya lagi. Saya bisa membuatnya lebih sempurna jika saya melakukan ini dan itu. Ini merupakan proses yang alami ke arah proses peningkatan kinerja bangsa saya. Nah, swasta aja sudah bisa bilang begitu, apalagi kita aparatur sipil negara. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mencoba menchattingnya ya. Nah,
Kalau kita perhatikan kerangka pikir kita ya dari wawasan kebangsaan 4 konsensus dasar, kemudian wawasan kebangsaan ada latar belakang, kehidupan, ya bentuk negara, lambang negara, identifikasi, mentaati aturan, membina kerukunan, ya menjaga kesatuan bangsa. Nah, dilanjutkan kepada nilai dasar bela negara, cinta tanah air, ya sadar berbangsa bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban demi bangsa, ya kemampuan untuk melaksanakan yang terbaik. Nah, ini semua mempunyai nilai dasar profesi ASN. Jadi profesi ASN ini silakan sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu di unit kerjanya masing-masing, ya dalam menjabat sebagai pejabat administrator. Jadi bagaimana meningkatkan kinerja di unit kerjanya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini 4 pilar. Pilar bagaimana harus bisa melayani dengan baik, ya. Di sini sempat 4 pilar menjadi 4 konsensus dasar melalui Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian wawasan kebangsaan, ya. Ini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, ya. Ini, ya. Jadi saya yakin ini kalau kita lihat sudut pandang kan ini yang bilang ini 6. Yang kanan ini bilang ini 9, ya. Jadi sudut pandangnya bisa bervariasi kalau kita tidak mempelajarinya dengan baik, ya. Oke, ya. Nah, ini wawasan. Jadi sebagai wadah kehidupan, ya ada kekayaan alam, penduduk, aneka ragam budaya, kemudian ada konten aspirasi bangsa, ya yang berkembang untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang dilakukan dalam bentuk tata laku, ya. Tata laku, ya baik lahiriah maupun batiniah dengan jiwa semangat, ya jati diri untuk menjunjung tinggi, ya bagaimana rasa bangga terhadap cinta tanah air untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, ini. Nah, kemudian ini pengertian juga kita sehab saja. Jadi ini wawasan sudut pandang tadi implikasinya menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis kita, ya. Sesuai, jadi kita juga ada sejarahnya, Ipolexosub Hankam mencapai cita-cita nasional, ya. Ini wawasan kebangsaan dari mulai Sumpah Pemuda, pengalaman sejarah, senasib sepenanggungan, ya di berbagai wilayah tadi berjuang, ya mengusir penjajah, didukung ideologi nasional, latar belakang sejarah, ya yang sempat dijajah juga oleh Belanda, Jepang, ya. Nah, ini penerapannya adanya komitmen untuk menjaga eksistensi, ya aspek intelektual, adanya pengetahuan memadai untuk menghadapi berbagai tantangan, ya. Nah, ini saya persingkat saja. Nah, ini ada nilai dasar. Ini saya sudah upload di Linktree maupun juga di di LMS, ya, di Google Drive juga ada. Jadi ini nilai dasar wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap harkat dan manusia, ya makhluk ciptaan Tuhan, tekad bersama, bersatu, cinta tanah air, demokrasi, kedaulatan, kesetiakawanan sosial, masyarakat yang adil dan makmur. Oke, ya. Nah, di sini dari pemahaman wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah dilandasi oleh Pancasila, ya menjadikan pedoman bertingkah laku sehingga menjadi terbentuk karakter bangsa, ya. Ini harapannya Bapak Ibu. Kemudian ini elemen keamanan ini penting, ya keamanan nasional ini bisa tingkat dunia atau internasional, regional, nasional, subnasional sampai ke desa, ya sampai ke RT RW, ya komunitas lokal, ya. Ini bagaimana berbagai hal baik sosial, lingkungan, politik itu akan dihadapi, ya. Nah, kemudian ini perubahan tadi lingkungan strategis ada Astagatra, ya demografi, geografi, sumber kekayaan alam, Ipolexosbud. Nah, ini merupakan bagian dari wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Jadi ada global, ya ada sosial, community,
keluarga, individu dan sebagainya. Nah, ini semuanya berpotensi menimbulkan dampak negatif ya berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berupa isu-isu strategis kontemporer ya, sehingga modal insani untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis ini perlunya intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, kesehatan fisik ya, sehingga kita tetap siap untuk berbuat yang terbaik bela negara ya. Oke. Nah, di sini isunya banyak ya, ada narkoba, korupsi, Covid kemarin ini ya. Ada mass communication, ada proxy war, ada money laundry. Apalagi sekarang ini sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, ya, teknologi informasi dan komunikasi, ada terorisme, radikalisme. Nah, kita harus siap siaga, ya, harus siap siaga. Nah, di sini bahwa ketahanan nasional itu tadi ada Trigatra, Pancagatra, ya, di dalamnya ada persoalan dinamika kependudukan, posisi strategis, sumber daya alam. Kita luar biasa. Ada laut, ya, ada hutan, ya, ada pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Termasuk ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Ya, ini merupakan yang harus dijaga ya oleh kita semuanya. Nah, kemudian dalam bahasa yang enak disantap nih ya di berbagai kalangan, kita ini harus aman, ya, karena kita punya potensi itu. Kita harus pintar mengelola, mengolah, ya, melayani. Dan kita harus gaul, ya, jejaring, ya, komunikasi, ya, networking, ya, internal, eksternal, dalam negeri, luar negeri, ya, dengan berbagai SKPD, OPD, ya, dan lain sebagainya. Antar pemerintahan, nah ini, ya. Nah kemudian, nah ini akhirnya kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Nah, visi misi negara ini berdasarkan Pancasila, ya, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita harus melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Oke. Nah, sekarang modul yang kedua, Bapak Ibu, ya, modul yang terakhir ini adalah bela negara. Jadi bela negara ini berkaitan dengan ketahanan nasional NKRI, ya, termasuk juga bagaimana pokok-pokok undang-undang dasar negara, ya, makna wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian penyegaran signifikan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai, ya, bela negara. Ya, kita langsung kepada apa itu bela negara. Yaitu istilah konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Dasar, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, ini. Kemudian bela negara ini tekad, sikap, perilaku, tindakan warga negara sebagai, jadi siap setiap saat lah, ya, kata kuncinya itu. Nah, jadi ini ada ancaman masalahnya, ya, bisa militer dari luar, bisa non militer dari luar, dari dalam, bisa juga campuran, ya, bisa juga campuran. Nah, ancamannya ini banyak nih, ada agresi, terorisme, perompakan di laut, pencurian sumber daya alam, serangan nuklir, wabah penyakit, ya, pemberontakan, ya, bersenjata, peredaran penyalahgunaan narkoba, bencana alam, kerusakan lingkungan, ya, serangan cyber, serangan kimia, komunisme, separatisme, ya, termasuk serangan biologi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini sejarah bela negara, ya, ada definisi, ada mandat, ya, saya lewat saja, ya. Kemudian nih Wasbang sama Wawasan Nusantara ini dalam rangka bela negara. Ya, kenalilah dengan baik hingga Anda tulus mencintainya. Ya, maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk mengelola serta membelanya. Nah, sebagai apa kita? Sebagai PNS yang profesional, ya, untuk mencapai visi tujuan negara. Jadi aku cinta Indonesia, ya, ini. Nah, di sini tadi ada gatra-gatra, ada geografi, demografi, alam, ideologi, politik. Nah, ini semuanya masuk kepada nilai dasar bela negara. Jadi kita cinta tanah air,
sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Ya, ini. Kemudian, nah, nilai-nilai bela negara Bapak Ibu ini saya persingkat dari cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Oke ya. Ini bela negara ya, cinta tanah air tadi sudah banyak dikupas ya. Indikator kemampuan awal bela negara ya. Cinta tanah air aplikasinya silahkan, nanti ada menjaga tanah, pekarangan ya, yang sederhana itu banyak ya. Jiwa raga, memiliki patriotisme ya, ini banyak. Sadar akan berbangsa bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara ya, ini kita memberikan pelayanan terbaik ya, tidak membeda-bedakan suku, agama ya, dehes ya, dulur, wah tidak ada ya, semuanya kita sama memberikan pelayanan yang terbaik. Kemampuan awal bela negara ya, ini mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini ya, kita melakukan dharma bakti yang terbaik untuk negara. Nah ini jadi kita harus kritis, kreatif, inovatif ya. Nah ini untuk apa Bapak Ibu? Kesiapan bernegara akhirnya adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja tinggi ya di unit kerjanya masing-masing ya. Nah kita dalam undang-undang jelas kita punya fungsi ya, punya tugas ASN ya, kemudian kita punya kedudukan ya, hak, peran, kewajiban, kode etik, kode perilaku ya, ini semuanya yang mendasari kita dalam bekerja ya. Kita sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan. Fungsinya Bapak Ibu kita luar biasa, tidak seperti masyarakat biasa. Karena apa? Kita sebagai perencana kebijakan, pelaksana kebijakan, ya, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Nah tugasnya melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan kesatuan. Perannya ini perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan daripada tugas pemerintahan umum. Ini akan menjadi hal yang menjadi kebiasaan kita untuk memberikan yang terbaik. Ya. Nah ini akhirnya apa itu kepemimpinan Pancasila tadi sudah banyak dikupas oleh Bapak Ibu ya, adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai Pancasila ya, 5 sila tadi. Nah sekarang kita masuk kepada tugas individu ya Bapak Ibu. Jadi tugas individu ini setiap peserta diberikan tugas ya, diarahkan untuk mampu mengidentifikasi ya isu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam peningkatan kinerja di unit kerjanya masing-masing. Kelanjutan dari esai yang Bapak Ibu sudah buat. Ya. Sedangkan tugas kelompok ini peserta diberikan tugas kelompok dengan memilih satu isu dari esai. Ini saya perjelas nanti di dalam tugas kelompok ya. Kelompok itu bisa dibagi 3 kelompok kecil ya. Jadi bisa dilihat nanti tugas yang berikutnya, saya lihat nih. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu diskusikan. Kalau individu Bapak Ibu bisa diskusi dengan staf ya, jarak jauh, dengan pimpinan, dengan lingkungan, silakan ya. Pada saat asinkronus Bapak Ibu berdiskusi ya. Termasuk dalam melaksanakan diskusi kelompok ya. Nah, ini Bapak Ibu langsung saya tadi perkenalan sudah ya, membangun hubungan peserta tadi saya sudah tanya jawab ya, tanya jawab pengalaman, overview modul 1 tadi sudah, bahkan modul kedua juga sudah ya. Nanti untuk essay kita coba ya lihat waktunya ya, bisa dipresentasikan salah satu ya, karena nanti ada pertemuan yang kedua juga bisa langsung dipresentasikan juga samplingnya ya.
Nah, ini tugas individu. Hari ini Bapak Ibu silakan nanti jam 23.30 harus bisa diupload ya. Untuk tugas individu ya masuk ke. Nah, ini Bapak Ibu email saya aisbam.pka@gmail.com atau juga ke WA kita, ke WA saya supaya lebih cepat dibukanya ya. Ini selain kepada LMS atau Google Drive yang ada. Nah, ini tugas kelompok. Nah, ini Bapak Ibu saya perlihatkan tugas individu ya, ini yang lebih spesifik. Identifikasi potensi hambatan nilai ya di unit kerja peserta terhadap bagaimana organisasi wujud aplikasi profesionalisme ya, wawasan kebangsaan. Mana yang sering diaktualisasikan, mana yang paling jarang dilaksanakan. Ya, itu silakan Bapak Ibu identifikasi ya, tugas individu dalam bentuk Word dan PPT yang di PDF-kan ya, maksimal 2 halaman ya. Maksimal 2 halaman. Singkat, padat, berisi. Ya, ini di-upload di Google Drive ya. Nah, sedangkan untuk kelompok itu silakan dibagi 3 kelompok. Ini masih ada waktu nih ya, hari Selasa diserahkannya ya, sebelum sinkronus kita, karena kita sinkronusnya agak siang ya. Pagi dulu Bapak asinkronus, baru sinkronus. Nah, nanti silakan peserta dibagi 3 oleh ketua, dibagi. Nanti setiap subkelompok ada ketuanya juga, ya, ada juga nanti penyajinya, ya. Yang lain menjadi anggota atau sebagai tim ahli, sebagai tim perumus, ya. Nah, ini dituangkan, ya, silakan pilihan khusus. Nah, ini kelompoknya nanti ada 3 kelompok, ya. Subkelompok 1 silakan persoalan pemindahan ibu kota negara, ya. Kelompok 2 persoalan pemilu serentak. Ya, kelompok 3 antisipasi rentan korupsi ya. Jadi di dalamnya silakan ya, termasuk kolusi nepotisme ya tentunya ya. Ini silakan masing-masing tentukan nama lengkapnya, NDH-nya, jabatan ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan setelah membuat Word di PDF-kan membuat PPT. Ya, PPT-nya untuk nanti dipresentasikan. Nah, PPT ini Bapak Ibu supaya menarik bisa dibuatkan video ya, divideokan PPT-nya. Jadi suara ibu, bapak, anggota bisa ditampilkan ya di dalam video tersebut ya. Itu bagus sekali ya. Oke. Nah, ini tugas apa namanya yang hari ini nanti kita lihat sampling dari Bapak Ibu yang sudah membuat esainya ya. Oke, nah ini Bapak Ibu yang berikutnya ya, untuk yang akan datang nanti kita akan review tugas-tugas Ibu ya, baik tugas yang individu maupun tugas kelompok ya, itu nanti dipresentasikan juga ya, dipresentasikan juga ya. Nah itu kemudian ini yang lebih spesifiknya, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di tugas sinkronus pertama yang ini ya, supaya lebih fokus. Sedangkan yang tugas di sinkronus kedua yang ini ya, ini. Jadi Bapak Ibu tugas individunya membuat roadmap ya, kesinambungan, integritas dan kinerja organisasi pelayan dalam kerangka kerja nilai dasar bela negara ya. Jadi implementasi modul kedua. Kalau yang ke-1 tadi lebih kepada modul ke-1 ya, wawasan kebangsaan. Nah, ini roadmap-nya silakan ya, tadi berdasarkan analisis isu ya, kemudian roadmap berisikan tindakan solusi yang kreatif ya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya ya, mengimplementasikan. Nah, sedangkan tugas kelompok ya, di sini lebih kepada modul 2 ya. Modul 2 ya, silakan peserta diminta membuat standar pemimpin instansi ya, dibuatkan dikolaborasikan dengan tokoh-tokoh yang patut dijadikan role model ya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok kecil
ya, kemudian apa namanya, bagaimana model-model pemimpin tadi yang menurut kelompok itu bisa menjadikan contoh, ya. Nah itu Bapak Ibu disampaikan pada saat sinkronis hari ini supaya nanti waktu pertemuan yang berikutnya itu bisa disajikan. Ya, bahkan kita nanti akan evaluasi lagi di klasikal, ya, yang cukup lama itu, ya, pertemuan kita tatap muka langsung, ya. Bahkan itu pertemuannya antar kelompok, ya, antar kelompok, ya, antar kelompok. Jadi bisa sharing antar kelompok. Kalau di sini kan antar kelompok kecil dalam kelompok satu saja. Kalau nanti pada saat klasikal antar kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu akan sharing bagaimana tugas-tugas individu maupun tugas subkelompoknya itu disajikan, ya, pada saat nanti klasikal, ya, di kelas besar, ya, itu Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya ini, nah, saya ingatkan, ya, evaluasi akademik itu 15% Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu ada penugasan individu, ya, yang Bapak Ibu lakukan, ya, tadi membuat esai ini 4%, ada kelompok, ya, ini apa namanya yang dibuat dipresentasikan juga, ada evaluasi substansi, ya, ini semacam tes, ya, itu ada juga. Jadi semuanya 15%. Jadi itu Bapak Ibu yang saya coba ingatkan, ya, nanti siap-siap Bapak Ibu untuk presentasi yang esai, ya, yang tugas yang sudah dibuat, yang sudah diupload, ya. Oke, nah yang terakhir, ya, adalah informasi awal tentang klasikal, Bapak Ibu, ya. Jadi klasikal ini cukup lama, ya, ada 2 hari, 1 harinya hampir seharian penuh, hari keduanya juga sama. Jadi di sini pembelajaran peserta memahami, merasakan, mengidentifikasi berkaitan dengan Pancasila nasionalisme. Nah ini nanti tadi pertemuan antar kelompok, ya, sharing antar kelompok. Jadi penyajinya, pengampunya biasanya ada 2 orang, ya, ada 2 orang dalam satu kelas. Kalau sekarang kan masing-masing satu pengampu 4 kelas, ya. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebih review, ya, baik modul 1 wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila maupun modul 2 bela negara, ya, dan kepemimpinan Pancasila. Oke, itu ya, ini sudah habis, ya. Oke, kita stop screen. Nah, ya, Bapak Ibu, itu kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, ya, ke depan. Ya, kita kan sampai jam 9.30. Jadi silakan Bapak Ibu siap-siap untuk membuka file essay, ya, yang sudah dibuat. Saya lihat ada yang masih dalam bentuk Word, ya, ada yang sudah dalam bentuk PPT. Ya, jadi untuk ke depan tugas ini maupun agenda yang berikutnya juga selain Word yang di PDF-kan, juga PPT yang di PDF-kan. Bahkan lebih kerennya lagi PPT yang divideokan, ya, luar biasa. Jadi tampilan Bapak Ibu ada, suaranya Bapak Ibu ada, jabatan Bapak Ibu ada, ya. Itu jadi bahkan Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube channel kita. Nanti saya izin juga kalau itu nanti akan menjadi dokumentasi, ya, dalam pembelajaran ini. Selain dalam LMS di sini juga ini direkam semuanya, ya. Nanti learning product Bapak Ibu juga akan saya coba didokumentasikan di dokumen YouTube, ya, untuk sebagai Bapak Ibu nanti bisa melihat-lihat, ya, teman-teman juga yang lain, wah ini tugas saya nih, ya, dalam mengikuti pelatihan PKA ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu kurang lebih beberapa hal, lebih kepada refresh. Bahkan di awal juga tadi sudah refresh, ya, sudah kita coba diskusikan, ya. Kalau baca sendiri malas 200-300 halaman, ya. Tapi tadi saya coba membuat inti-intinya, ya. Materi untuk pembuatan nanti tugas juga Bapak Ibu bisa download, bisa searching,
ya bisa melihat kasus, bisa melihat uraian, pendapat yang lain, teori boleh ya digabungkan saja ya dari mulai jangan lupa nama kelompoknya, anggotanya, ketuanya, unit kerjanya, NDH-nya itu disampaikan, kemudian introduction ya pembukaan ini tentang apa, yang dibahas tentang apa ya, kemudian teorinya apa, pendapatnya apa, aturannya apa. Nah, barulah kasusnya ya. Dan akhirnya adalah rekomendasinya apa ya di kelompok itu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya materi juga sudah saya upload ya. Sekarang silakan siap-siap presentasi, kita review apa saya pilih saja atau ketua yang akan mau memilih. Halo. Halo. Pak Andri? Siapa? Pak Andri Siapa? yang menentukan atau saya yang menentukan nih? Halo. Untuk yang mana Pak? Untuk presentasi Untuk awal, presentasi ya, yang essay itu. Yang essay yang sudah diupload ya Pak ya? Betul. Ya, mohon izin Pak, mungkin kalau lebih ini dari Bapak langsung saja mungkin Pak. Siap. Jadi saya sudah punya mandat ya. Sudah punya SK ya dari Pak Ketua. Jadi saya akan melaksanakan SK tersebut. Ya. Baik. Ibu Rengganis. Halo. Bu Rengganis. Halo Ibu Rengganis. Halo. Iya, Silakan Pak. Ibu presentasikan mengenai esainya Ibu dalam bentuk apa nih Ibu? Word atau PPT? Silakan Bu. Dalam bentuk Word kemarin. Boleh, tidak apa-apa. Tidak Nggak apa-apa. apa-apa ya, Nanti Pak. ya, Terus nggak apa-apa. tidak Nanti di PDF kan lagi. ya siap. Lupa saya. Ya nggak apa-apa. Untuk ke depan Bapak Ibu ya, ada Word di PDF-kan, ada PPT di PDF-kan, terus digabung. Bapak cara menggabungkannya tinggal searching combine PDF. Nanti upload PDF yang pertama Word, baru PDF yang kedua. Jadi begitu mengupload satu aja. Itu di dalamnya sudah combine. Sudah menyatu antara Word PDF dengan Word PPT yang di PDF-kan. Ya, jadi Ibu tinggal di glosorkeun we eta Word-nya langsung aja ke PPT-nya gitu ya. Sekarang karena Ibu belum di PPT-kan, silakan PDF-nya aja, Word-nya saja. Silakan, Bu. Yang lain siap-siap ya. Jadi begitu nanti saya tentukan sudah cereng gitu ya. Langsung nanti share screen yang hijau tuh yang di tengah. Jadi filenya dibuka dulu. Filenya udah dibuka dulu. Filenya udah dibuka. Nanti share screen di yang tanda panah di bawah tengah. Klik yang hijau. Nanti dia akan keluar ke file yang sudah Bapak Ibu buka. Langsung diklik share screen. Bagaimana Ibu Rengganis? Adakah sesuatu? Halo? Oh, sedang Belum mencari bisa, file. Pak, bentar. Oh. Oke. Iya, nyari file dulu. Ya. Kalau sambil bertahap ya, saya coba tadi Pak Rosi Suparman. Ya, sambil Ibu Rengganis ini kan Suparman. Silakan Pak Suparman. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bambang serta Bapak Ibu. Semuanya izin share screen. Yang hijaunya sudah nyala tapi belum bisa diklik Pak. Udah dijadiin co-host barangkali Pak.
Oh, iya ya, co-host ya. Bentar, caranya gimana nih ya? Saya juga. Halo Bu Rahma, adakah Bu Rahma di sini? Halo, Bu Rahma. Gimana nih? Saya telepon dulu ya, coba. Di-share ke Bu Rahma. Oh, mungkin ini ya persoalannya ya. Belum dikasih co-host. Rahma. Bentar. Rahma. Nah. Waalaikumsalam Bu, punten iya peserta badai presentasi belum dijadikan apa mau membuka share screen-nya nggak bisa. Ya oke ya semuanya aja Bu ya. Oke, no. Ya. Yang lain siap-siap ya, dibuka filenya. Jadi nanti begitu share screen diklik, itu langsung ke filenya. Bagaimana Bu? Sudah siap? Mangga Pak, semua sudah itu all partisipan bisa share screen. Dicoba Ya, dulu Mangga. Ya, oke Bu Rengganis, tadi udah masalah? Masih belum? Kalau belum Pak Suparman. Pak Suparman, ya silakan Pak Suparman. Bisa ya? Oh ini Rengganis bisa. Siap, Ya siap. silakan. Terima kasih Bu Rahma. Sami-sami Pak. Ya. ini. Ya silakan Bu. Halo Pak. Ya silakan. Ya. Silakan Bu. Sudah bisa tampil ya Pak ya semuanya. Oh jelas Bu. Mohon maaf ini seadanya ininya. Ya, tidak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk tugas yang agenda 1 ini mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, saya coba ini kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan perkembangan yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, fenomena yang memprihatinkan, baik disadari ataupun tidak, ini mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sebagaimana dalam teori diinikan bela negara ini merupakan kewajiban warga negara Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3 yang mengamanahkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan begitu juga dengan pasal 30-nya bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Namun Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya juga pada ayat 2 diikutsertakannya warga negara dan upaya bela negara ini yang dimaksud melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian, mohon maaf Pak, kok hilang ya? Oh itu Pak Roy yang dulu masuk, Pak Roy. Halo. Itu Pak Roy jangan dulu masuk. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy keluar dulu. Itu yang nampak di layar saya Pak Roy ya. Dokter Gigi Roy. Halo. Naibahu. Bu Rahma ya kumaya bisa. Dia masuk kepada orang yang sudah masuk nih. Bu Rahma. Itu tutup dulu yang Roy-nya gimana nih? Halo.
Bu Rahma. Mohon maaf Pak, ini lagi ada gangguan nih. Ya tutup di stop screen aja Pak Roy. Stop screen tuh di yang atas. Atau Pak Roy dulu, mangga silahkan Pak. Ya, ini, belum, saya juga belum siap Bu. Bu Renggani sedang presentasi, Pak Roy masuk, jadi double kepencet kayaknya. Ya, ini coba. Ya. Ya, sudah lanjut Pak. Ya, lanjut. Udah semangat nih Pak itu dokter gigi. Semangat Pak Roy untuk presentasi. Ya, lanjut. Ya, jadi kita lanjutkan melalui bela diri ini bisa diimplementasikan, bisa diinikan dengan pendidikan kewarganegaraan atau pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Jadi wawasan kebangsaan dalam konsensi cara pandang Indonesia ini dilandasi dengan kesadaran sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita sebagai seorang ASN wajib memiliki pemahaman dan pengetahuan berkebangsaan yang mendalam serta jiwa bela negara yang sesungguhnya. Karena salah satu fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Ini bisa diinikan juga di misalnya seorang polisi melakukan bela negara dengan menjalankan undang-undang dengan adil, atau contoh lainnya misalnya guru yang berkorban untuk mengajar ke pelosok-pelosok di mana keterbatasan transportasi yang sulit ini juga sering viral di medsos atau di ini kan. Jadi tidak ada listrik, sinyal handphone yang bermasalah, serta sarana-prasarana yang terbatas. Namun guru tersebut memiliki nilai juang yang luar biasa gitu, yang patut kita teladani. Jadi cerita guru muda misalnya ini ada di Sumba, kisah guru Jogja juga ada di yang menuntaskan buta huruf di desa terpencil, misalnya di Papua. Ini ada juga Novianti Islari, guru tangguh asal Bandung untuk masyarakat Akoja, Aceh. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang diinikan dan viral di media sosial sering kita inikan. Jadi sikap bela negara yang dilakukan oleh beberapa guru pada peristiwa di atas juga dilakukan oleh tokoh nasional Indonesia. Salah satunya yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro yang lahir di Jogja ini pada tanggal 2 Mei 1889 di tanah air ini memberikan perhatian dalam bidang pendidikan sebagaimana dari salah satu perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi bersama rekan-rekan seperjuangannya ia mendirikan sebuah kepemimpinan yang bercorak nasionalisme yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau yang lebih dikenal dengan nama Kepemimpinan Nasional Taman Siswa. Jadi itu mungkin sejarah awal mula ini yang banyak kita teladani. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro ini wujud bela negara seperti Bapak senantiasa yang tekun belajar dalam situasi apapun. Beliau memiliki semangat juang yang tinggi demi kemajuan dan pergerakan Indonesia, dan memiliki semangat yang tinggi dalam memajukan pendidikan Indonesia khususnya. Sebagai seorang aparatur sipil negara, wajib memiliki bela negara, tidak dibolehkan sama sekali bagi setiap yang mengabaikan sikap-sikap yang tidak terpuji dan yang lain sebagainya. Jadi terkhususnya profesi sebagai guru gitu ya. Tugas seorang guru juga sungguh berat, di mana seorang guru dituntut untuk dapat menyiapkan generasi anak bangsa Indonesia yang handal dan berdaya saing, karena seorang guru juga tidak boleh sering mengabaikan tugas mengajar. Seorang guru juga harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya, dan salah satunya tidak boleh datang terlambat ke sekolah dan menomorduakan tugas mengajar. Maka ada istilah seorang guru harus digugu dan ditiru gitu ya.
Itu salah satu contoh kehidupan yang harus diimplementasikan, diinikan dalam profesi seorang guru. Begitu juga profesi seorang ASN gitu ya, dituntut harus memiliki integritas, kerjasama, komunikasi, pengembangan diri, dan pengambilan keputusan serta pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dan Undang-Undang ASN Pasal 70 Ayat 1 ini, seorang ASN tidak boleh sering mengabaikan tugasnya sebagaimana pelayanan publik. Gitu ya. Jadi mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan sendiri atau golongan. Harus bisa disiplin dalam mengonsep, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh yang baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya gitu ya. Baik di lingkungan rumah maupun di dalam lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi seperti misalnya kita membayar pajak tepat waktu, tepat jumlah, begitupun misalnya di lingkungan kita memelihara tanaman dan lingkungan, memelihara drainase atau gorong-gorong, ikut serta dalam kerja bakti di lingkungan sekitarnya, bangga menggunakan produk Indonesia seperti menggunakan batik atau tenun dari berbagai ciri khas aneka Nusantara kita ini yang kaya. Demikian mungkin Pak sekilas. Ya. Oke, aplaus buat Ibu Rengganis ya. Silakan di stop screen, Bu. Ya. Siap. Jadi itu tadi Word ya. Nanti Ibu PDF-kan, buatkan. Jadi begitu presentasi bisa PPT-nya PDF-kan baru digabung ya, langsung ke bawahkan. Ya, baik untuk individu maupun kelompok. Baik, silakan Pak Suparman, ada waktu kurang dari 10 menit ya. Silakan Pak Suparman. Pak Suparman, begitu, nah sebentar ya, begitu Bapak klik klik share screen, Bapak pilih yang basic Pak, yang advance ya, ada advance, kemudian ada beta, ya ada beta, nanti dia akan memilih filenya, keluarkan filenya, itu akan tampilan wajah Bapak. Oke, kita coba. Silakan, Pak. Siap. Ya, oke. Tetap ini diklik yang share screen Pak. yang hijau, tetap tidak mau diklik, Pak. Yang ada tanda panahnya, Pak. Yang ada tanda panahnya, Pak. Yang ada tanda panah kuning, Pak. Apa hijau? Yang panahnya, yang kanannya. Sudah saya coba klik tapi tidak mau, Pak. Belum jadiin co-host barangkali, Pak. Oh. Ini saya sudah klik beberapa kali yang hijau, udah ke hijau tapi tidak mau diklik, Pak. Tidak keluar diklik. Coba. Mana Rahma. Atau yang lain ada yang bisa mencoba? Coba. Kalau tadi katanya udah jadi host semua, co-host. Halo, Bu. Ya ini Bu, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa share screen. Kenapa tuh ya? Ke PKA 2. Semua. Yang mau share screen dikirim filenya ke grup yang atau ke PKA 2 nanti tidak membantu. Oh, itu coba Pak Suparman kirim ke grup PKA katanya filenya nanti di WA ya, Bu. Siap. Ya, nanti akan dibantu dari sana. Sudah dikirim, Pak? Lagi diambil dulu, Pak. Oh ya. Harusnya cepat nih ya. Kalau ini kelemahannya canggih teh harusnya gancang kapanggih tapi lila. Mohon maaf, bisa dibantu Pak? Mohon maaf. Oh, nah ini yang Pak Suparman, Bu, dia nggak bisa ini gimana? Apa di chat aja, dikirim di chat. Nanti dikirim di chat, nanti di chat aja. Screen. Iya. Coba dikirim di chat aja. Nah, semuanya juga boleh Pak dikirim di chat.
Dikasih namanya, nama peserta biar tidak tertukar. Biasanya udah ada namanya Bu kalau di chat. Siap. Coba iya. ayo, sok duluan silakan. Semuanya dikirim. Nanti ini waktunya soalnya 7 menit lagi ya Bu ya. Tidak apa-apa, boleh lebih. Oh, boleh lebih. Kalau lebih boleh, kalau kurang nggak apa. Saya sudah kirim di grup kelompok 1, Bu. Tuh di kelompok 1 sudah saya kirim di grup kelompok 1. Saya nggak masuk kelompok 1, Pak. Jadi makanya di chat aja. Di chat ini, Pak, di chat sini. Ya, kebetulan saya aja, Pak. nggak masuk WAG kelompok 1, mohon maaf. Di chat Bapak klik chat, kemudian kirim file itu langsung kirim file itu yang sebelah kanan ada keluar tuh. Coba yang lain juga boleh. Coba-coba, ayo. Bapak klik chat, nanti kirim file, send. Nanti Bu Rahma buka. Di situ ada filenya itu sebelah kiri lingkaran orang ya. Wajah orang tuh. Ya, smile. Ismail. Ismail tuh. Sebelah kirinya. Klik itu, baru nanti di situ dia minta ini ya, pilih your computer ya Bu ya. Your computer, nanti dia buka file dia. Ya. Nah, file langsung klik filenya, klik open, langsung dia masuk terkirim ke chat ini. Sudah masuk, ini punya siapa? Pak Ardi 19. Sebentar. Oh saya download ya. dulu. Oke, yang sudah masuk aja lah dulu ya. Coba. Berarti Ibu download, nanti akan dibuka. Nah, silakan yang lain bolehlah ke sini. Kita singkat aja ya, intinya aja. Kalau yang pakai PDF enak tuh. Ya. Mana yang sudah masuk Bu? Ada gitu? Sebentar lagi dibuka Pak. Pak Ardi, nomor Ardi Wahab. Nomor 19 ya? Tapi sini nomor 5 ini hanya nanti dibetulkan ya Pak ya, ini hanya ke Ibu Yuyu. Siap, Bu. Iya. Siap, Bu. Oke, dibantu. Mana Pak Ardi? Pak Ardi W yang mana? Siapa? Siap. Siapa? Oh ya. Siapa? Siap. Saya udah japri ke Ibu Rahma. Oh, japri. Silakan Pak dulu Pak. Pak siapa Pak? Mungkin Pak Suparman dulu aja Pak. Pak Suparman dulu katanya Bu. Ya, tadi kan Pak Suparman yang awal. Ya. Ini siapa nih? Tadi ya. Yang Pak Suparman dulu katanya udah ke japri ke Ibu. Siap. Sesuai tiket. Nah, jadi nanti Bapak Ibu makanya bisa ke WA yang akan menemani terus kelompok 1 Bu Rahma terus ini atau bergantian? Sesuai jadwal ini Pak. Oh, sesuai jadwal. Bisa jadi saya terus, bisa jadi di pergantian Pak. Siap. Bentar. Jadi Bapak Ibu siap-siap bisa masukkan ke chat, nanti filenya bisa ke WA saya, bisa ke mana lagi tadi Ibu ya, ke kelompok ya. Ini mau Pak Suparman dulu ya Pak ya? Ya, Pak Suparman. Baik, sebentar, sedang saya download. Nah, nanti juga Pak Ketua, Pak Andri, kita bikin WA kelompok kita ya. Ada sayanya, nanti kirim tugas juga bisa di WA itu. Jadi kalau ada kesulitan, saya bisa share, bantu share juga dari file saya, dari WA saya juga. Dapat apa tadi? Bentar. Nah, keluarna eta tulisan. Filenya ada, Bu Rahma? Ada sebentar Pak. Jadi nanti kalau mau ngirim gimana caranya? Jadi semua tugas essay itu coba di satu folder kan, sehingga nanti memudahkan ya Bapak Ibu
untuk membukanya. Jadi lebih mudah, Word-nya di PDF-kan, PPT-nya di PDF-kan. Ya. Nah, ini dalam bentuk Word ya. Coba diperbesar Bu Rahma. Plus gitu supaya agak. Nah, di bawah kanan ya. Nah, ya siap udahlah. Silakan Pak Arman. Terima kasih. Aja, Pak Arman. Ya, jadi intinya terima kasih atas kesempatannya. Kami bekerja di rumah sakit daerah, di mana wawasan kebangsaan dan bela negara ini kadang-kadang menjadi hal yang karena aktivitas rutin keseharian dan banyak bicara teknis medis barangkali harus lebih ditingkatkan. Maka mengambil tema tentang peningkatan wawasan kebangsaan bagi pegawai rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana mensinkronisasi pelayanan kesehatan keseharian dengan di dalam setiap tindakannya berwawasan kebangsaan dan bela negara, di mana semua nilai-nilai bisa dikandung di dalamnya. Nah, tetap sebagai pendahuluan menggunakan undang-undang, dasar hukum. Next. Oh, dari sana ya, harus dari sana ya. Jadi bagaimana memiliki tekad, sikap, perilaku sebagai seorang. Tadi Pak Suparman bilang next, ini ciri-ciri pejabat. Ya, pejabat itu memang ke asisten next. Tapi jangan salah, begitu sendiri dia bilang sendiri juga next ke sendirinya jangan. Ada yang begitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Jadi bagaimana dengan materi-materi yang sudah diberikan, dengan dasar hukum yang sudah ada, kita bisa menumbuhkan wawasan kebangsaan dan bela negara untuk ASN terutama di rumah sakit. Saat ini wawasan kebangsaan memang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kita menganggap materi-materi biasa dan yang sudah pernah dipelajari, tapi ternyata di dalamnya banyak sekali makna yang terkandung seandainya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ke bawah ada kesan bahwa ke bawah Ibu Bu Rahma, ya. Bu Rahma, di tengah arus globalisasi dan proses-proses demokrasi yang ada, terus kita harus menumbuhkan karakter agar memiliki kepekaan terhadap bangsa dan negara ini. Lanjut, Bu. Jadi seorang ASN harus berpartisipasi aktif terhadap perubahan strategi, mendiagnosa ke atas, berbagai ke bawah berarti ya. Terus ya, statement awal tadi, berbagai strategi terhadap perubahan lingkungan, kita dapat mendiagnosa berbagai permasalahan serta mengelola perubahan. Merupakan hal-hal yang harus dilakukan. Terus Bu, lanjut. Bagi seorang pemimpin, implementasi nilai Pancasila terus ke atas, bela negara dan cinta tanah air tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, akan tetapi sebagai pejabat harus memberikan contoh dan memantau perkembangan bawahan dan rekan sekitar dalam penerapan nilai-nilai ini. Terus ada berbagai macam masalah yang memang ada di lapangan, berkembangnya berbagai macam paham dan lain sebagainya lewat media dan lain sebagainya. Itu harus terus kita pantau, harus terus kita jaga agar nilai-nilai kebangsaan ini terus tumbuh. Yang terakhir, next ke atas, peran pemimpin dalam terutama kaitannya dengan wawasan kebangsaan di rumah sakit dan bela negara harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi, di mana dalam pembinaan bela negara, 6 konsesi bela negara yang kita ketahui ada cinta tanah air, sadar bernegara dan berbangsa, seperti yang tadi slide dari WI yang sudah disampaikan. Saya sudah sadur di sini, saya tulis. Dan aksi bela negara ini terdapat sinergi pentahelik, meliputi akademik. Sekarang kan sering sekali para pejabat bilang pentahelik, akademi, bisnis, community, media, government. Selanjutnya, sedikit lagi. Terus Bu, lanjut Bu, sedikit lagi. Bu Rahma. Terus. Ada yang kering, Terus. Jadi sebagai seorang pemimpin di PKA ini kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terus Bu, sedikit lagi Bu, 1 lembar lagi. Meningkatkan wawasan kebangsaan serta yang terakhir berbagai macam strategi yang saya sampaikan di tugas 1 ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan kembali kepada
Pak Bambang. Ya, aplaus buat Pak Suparman. Ya, terima kasih Bu Rahma. Terima kasih. Ya. Bisa di stop screen Bu Rahma. Iya. Oke, dari 2 sampling ya penyajian Bu Rengganis dengan Pak Suparman bahwa di dalamnya sudah memasukkan unsur-unsur ya, baik itu Wasbang, kemudian juga bela negara, termasuk terkait dengan berbagai peran fungsi ASN ya, profesionalisme yang kalau tadi Pak Suparman lebih spesifik di rumah sakit, sedangkan Bu Rengganis itu ada beberapa contoh ya, contoh tugas guru dan juga yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya juga itu bisa istilahnya analisis itu bisa didukung tadi kalau peraturan ada ya, pasal tadi udah keluar, undang-undang, ketentuan ya boleh itu ya, sangat boleh, apalagi kalau ada teori. Nah, itu boleh. Kemudian bisa didukung juga data fakta ya, data fakta bagaimana informasi itu menjadi suatu isu, suatu masalah. Karena tadi Pak Suparman, kalau kita membicarakan sesuatu tanpa fakta, data, tadi jangan-jangan dia hoax, ya, hoax ya. Jadi ada data, ada fakta, ada sumber gitu ya, ada sumber. Itu akan lebih informatif. Termasuk nanti Bapak Ibu dalam membuat rancangan aksi perubahan, ya itu penting dalam gambaran umum, kondisi existing, bahkan bila perlu time series ya, time series 2 tahun, 3 tahun ke belakang ya, sehingga itu akan lebih informatif lagi ya, dukungan data ya. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif itu silahkan ya, termasuk juga sumbernya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah yang membatasi kita, jadi Bapak Ibu silakan nanti Bu Rahma ada waktu asinkronus ya, Bu Rahma, apakah bisa dipandu tugas kelompok ini untuk melakukan Zoom ya, Zoom-nya nanti bisa dibagi 3 ruangan ya. Halo Bu Rahma, masih ada nggak nih Bu Rahma? Masih Pak, siap. Oh ada ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu kelompok subkelompok siapa membahas apa untuk kelompoknya ya, kemudian juga pembagian tugas ya. Jadi jangan lupa nama ketuanya ya, penyajinya, yang lain anggota ya, ataupun tim perumus ya. Jangan lupa NDH dan juga unit kerjanya ya. Itu silakan untuk nanti kelompok ya. Jadi baik individu maupun kelompok tadi dalam bentuk Word itu upayakan di PDF-kan, kemudian di PPT-kan. Nah, jadi pembahasannya nanti presentasinya bisa PPT ya, PPT yang di PDF-kan baru di-combine, digabung ya. Baru dikirimkan ke LMS. Nah, untuk kreativitas yang lainnya khusus untuk kelompok ya, kan ada 3 tugas utama. Nah, itu silakan baik berkaitan dengan modul 1 maupun berkaitan dengan modul 2 PPT-nya divideokan ya. Nanti silakan modelnya pakai model Zoom begini karena jarak jauh kan gitu ya. Itu tampilannya bisa di screenshot, bisa juga direkam, nanti bisa digabung menjadi suatu bahan presentasi ya. Presentasi rata-rata 5 menit lah cukup ya, maksimal 10 menit ya, jangan lama-lama ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, oh ya tadi saya lupa ya Pak Ketua, kalau nanti ketemuan lagi pembukanya dengan doa. Siapa yang memimpin doa nanti di akhir dengan tutup doa. Karena kita harus membiasakan sila ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Juga supaya mendapat rahmat, kemudian kesehatan, ya manfaat dan berkah tentunya ya. Saya kira itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Karena waktu sudah lebih ya Bu Rahma. Kalau lebih kata Bu Rahma juga nggak apa-apa, aman. Aman Pak. Aman ya. Kalau aman lebih Pak, kalau kurang saya panjangin Pak. Nanti harus tekor ya, harus tekor.
Ya, karena kalau kelamaan juga ini upload ini juga agak lama ya, ininya upload. Ini direkam nih Pak ya. Baik, adakah yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Mohon izin Pak. Siap. Bertanya Pak. Pak Ardi Wahab ya. Iya siap Pak. Jadi begini Pak, tadi malam itu saya itu ingin upload tugas. Ya. Tapi memang tidak bisa masuk Pak itu di Google Drive itu. Akhirnya saya kirim tugasnya melalui Japri ke Bu Yuyu di bawah waktunya sih, memang sudah di bawah jam 12 lah pada waktu itu. Jadi mungkin tadi kan Bapak dalam expose kan tadi menyampaikan ada juga email Bapak kalau saya nggak salah tadi. Apakah bisa ini Pak? Memang tadi Bu Yuyu juga melihat kenapa nggak bisa masuk gitu di Google Drive. Karena saya screenshot Pak, memang tidak bisa masuk gitu. Tahu terkendala apa mungkin saya kurang tahu tadi malam itu. Siap. Itu aja mungkin Pak Bambang. Terima kasih. Jadi Pak Ardi Wahab ini persoalan upload tugas Bu Rahma ya. Betul, jadi Pak. ada Ini Pak mungkin karena ini angkatan perdana Pak, ini adalah pelopor. Jadi ada beberapa. Nah, ya. Paling nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan di screenshot aja bukti bahwa Bapak sudah upload, nanti dikirim ke koordinatornya Bu Yuyu. Tapi di screenshot bahwa Bapak sudah berusaha. Nanti juga kalau ada kendala kita akan komunikasi dengan LAN Jakarta karena kebetulan yang bikin MS kan LAN Jakarta. Kan angkatan 1 ini angkatan pionir Pak. Jadi mohon masukannya nanti juga Pak. Betul Bu. Perdana ini. Ya. Oke, jadi Pak Ardi jangan khawatir ya. Ada tadi di screenshot itu LMS itu Jakarta. Nah kita sudah punya Linktree. Pak. Ya, kita ada Linktree Pak. Ya Pak. Ya Linktree itu versi kita. Ya, di Linktree saya kira mudah. Di situ ada upload tugas ya. Baik Pak. Nah, upload tugas untuk membackup dengan saya sebagai pengampu bisa ke WA group ya, WA group kita khusus. Tadi Bu Rahma juga siap membantu. Bu Yuyu apalagi dia koordinator. Siap, ya, siap koordinator. Siap. Kemudian di kelompok kita WA kelompok. Jadi kalau ada diskusi nanti di WA kelompok kita ya. Siap. Termasuk tugas-tugasnya masuk ke kelompok kita. Itu juga membackup. Dan mempermudah kalau tadi mau presentasi. Begitu ya Pak Ardi ya? Bang. Ya sama-sama siap. Makasih banyak. Di mana tugasnya? Saya Bapak Litbangda Pak, Bapeda Pak. Bapeda Kota Bandung ya? Purwakarta Pak. Oh Purwakarta sama dengan Pak Ervin Pak. Oh siap. Oke. Baik, saya kira itu ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, bisa di-share file materi Bapak tadi Pak? Oh, saya kira ada di Linktree ada, tapi mau saya share di sini ya. Coba ya di chat. Di chat aja mungkin Pak Bambang di chat di share. Siap. Sedang proses. Mohon izin Pak Bambang, mohon izin Pak. Siap. Tadi saya baca di expose Bapak terakhir hari ini ya Pak. Bisa upload untuk tugas individu. Betul. Hari Jumat jam 23.59 hari ini ya. Ya, betul Pak. Untuk yang individu terima kasih banyak. ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kasih. Siap, Pak Ardi. Ini sudah terkirim ya, punya saya. Bisa di-download, silakan. Ya. Siap. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Nanti di WA group aja ya, kita diskusi ya. Tolong nanti Pak Andri membuka WA group kita ya, kelompok 1. Pak Andri ketua grup kami Pak, kelompok 1. Pak Andri. Wakilnya tadi siapa ya? Bu Arengganis? Dari tadi malam Pak, gak ada yang mau jadi ketua. Kami udah menunjuk Pak Andri sebenarnya Pak. Dengan Bu Erma, Bu Rengganis. Aduh. Senior Pak. Ya. Kalau nggak salah tadi sekretarisnya itu Pak Ardi ya? Iya, Pak Ardi. Pak Ardi sekretarisnya ya. Oke. Ya, nanti silakan menentukan kelompok kecilnya ya. Kelompok kecilnya. Mohon izin Pak Bambang. Siap. Mohon izin. Untuk memudahkan nanti ke depan, Pak, sekiranya kan kita juga terus Zoom, apa itu Zoom kelompok gitu ya.
mohon izin nanti ada dari LAN bisa membuka link saja gitu ya, biar kita lebih enak berinteraktifnya gitu kan. Apakah dimungkinkan atau tidak gitu kan. Nah, itu tadi Bu Rahma siap mendampingi. Ya, jadi nanti Bapak misalnya mau diskusi nih asinkronus dibagi 3 kelompok gitu. Silakan, nanti ada 3 room di kelompok Bapak, diskusi aja di situ. Tinggal komunikasi aja dengan Bu Yuyu, karena Bu Yuyu yang tahu siapa kelompok 1 yang bertugas. Kalau sekarang kan Bu Rahma. Ya. Untuk ke depan apa kata masih Bu Rahma, nanti koordinasi aja dengan Bu Yuyu. Itu siap memfasilitasi. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya. Oke, kalau sudah silahkan Pak Andri Nudin, siapa yang akan ditugaskan untuk menutup doa pertemuan kita? Mohon izin, mungkin ada yang sarjana agama nih Pak. Oh ada? Siapa ya? Nur Jianawati Pak. Oh ya, Nur Jianawati, SAG. Silakan Bu Nur. Halo Bu Nur. Ini kayaknya dari tadi kendala. Halo Bu Nur. Masih di mute kayaknya. Iya, dari tadi ya di mute. Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Ada Pak, udah raise hand itu Pak, udah raise hand. Halo Bu Nur. Halo. Kayaknya dia sedang mendengarkan lagu-lagu mungkin ya. Tuh kan dari tadi suaranya nggak ada Pak Andri. Ibu masih di mute, Bu Nur. Mute-nya dibuka dulu. Diklik dulu Bu. Mute-nya dibuka dulu Bu. Diklik yang mute-nya Bu. Yang gambar mikrofon Bu. Udah saya klik dari sini dah. Malah keluarnya raise hand. Astu unmute. Pak Ketua aja Pak Andri sekaligus. Setuju Pak Ketua aja. Ya. Pak Ketua ya, aja. Silakan tanggung jawab Pak Ketua, nih. Ya, siap. Masalah jaringan. Ketua. Iya udah Pak Ketua aja lah. Iya. Mohon izin mungkin untuk menutup pertemuan hari ini, mungkin kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Rantos, Pak Andri. Mun, mangga Pak Rantos. Hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Bu Rahma, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya WA grup kita ya. Siap. Andri, ya. Izin. Saya tutup ini stop.